Piala Dunia. Sebuah ajang yang jadi impian setiap negara sepak bola di dunia. Semua bermimpi melihat bendera mereka berkibar di panggung terbesar. Tapi tahukah kamu, kalau Indonesia pernah tampil di Piala Dunia, bukan mimpi, bukan dongeng, tapi fakta sejarah. Tahun 1938, jauh sebelum Indonesia merdeka, tim bernama Hindia Belanda mewakili tanah ini dan menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Dan ini kisahnya. Dunia waktu itu sedang panas. Eropa diambang perang besar, Jepang baru saja menyerang Tiongkok, dan Asia Tenggara masih dijajah bangsa Eropa. Di tengah kondisi itu, FIFA sudah menggelar 2 edisi Piala Dunia 1930 dan 1934. Tapi belum ada satupun tim dari Asia yang ikut. Baru pada edisi 1938 di Prancis, Asia akhirnya punya perwakilan, dan uniknya wakil itu datang dari sebuah koloni kecil di Asia Tenggara. Hindia Belanda yang hari ini kita sebut Indonesia. Di tahun 1938, sepak bola masih dianggap olahraga orang Eropa. Negara-negara Asia nyaris belum diperhitungkan sama sekali. Tapi FIFA mulai membuka pintu. Untuk pertama kalinya, Asia diberi satu jatah lolos otomatis ke Piala Dunia. 2 negara mendaftar, yaitu Jepang dan Hindia Belanda. Harusnya mereka saling bertemu di babak kualifikasi zona Asia. Tapi sejarah berubah arah. Karena pada saat itu, Jepang sedang sibuk berperang menyerang Tiongkok dalam perang yang disebut Sino-Japanese War. Akibat perang itu, Jepang resmi mundur dari kualifikasi. Dan hasilnya tanpa menendang bola sekalipun, Hindia Belanda langsung dinyatakan lolos otomatis ke Piala Dunia 1938 di Prancis. Ironis memang, satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia terjadi tanpa satupun pertandingan kualifikasi. Tapi justru itulah awal dari sejarah besar sepak bola di tanah ini. Bayangkan, tahun 1938, tidak ada pesawat jet, tidak ada penerbangan langsung. Untuk sampai ke Prancis, para pemain Hindia Belanda harus menempuh perjalanan laut selama hampir sebulan. Mereka berangkat dari Batavia yang sekarang bernama Jakarta, menyeberangi Samudra Hindia melewati terusan Suez, dan akhirnya tiba di Eropa. Dalam perjalanan itu, sebagian pemain bahkan tetap berlatih di atas kapal dengan bola yang kadang tercebur ke laut. Tidak ada media besar yang meliput, tidak ada sambutan meriah ketika mereka tiba. Tapi mereka tahu, mereka sedang membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar sepak bola. Mereka membawa nama tanah yang belum merdeka, tanah yang kelak bernama Indonesia. Tim ini bukanlah tim nasional seperti sekarang. Mereka bukan hasil seleksi resmi dari seluruh wilayah, tapi lebih mirip gabungan pemain terbaik dari klub-klub di Hindia Belanda, terutama dari Surabaya, Batavia, dan Semarang. Sebagian besar pemainnya berdarah campuran Belanda dan Tionghoa. Nama-nama seperti Lo Adam, Tan Hong Jien, Mo Heng Tan, dan Anwar Sutan tercatat dalam sejarah. Lo Adam bahkan dikenal sebagai salah satu pemain Indo-Belanda paling berbakat dan pernah bermain di Eropa. Tapi hanya sedikit pemain pribumi yang terlibat karena sistem kolonial saat itu membatasi akses orang Indonesia asli ke olahraga profesional. Jadi secara teknis, tim ini memang Hindia Belanda, bukan Indonesia. Tapi secara moral, merekalah cikal bakal tim nasional pertama yang membawa nama Nusantara ke panggung dunia. 5 Juni 1938, kota Reims, Prancis. Di hadapan 9.000 penonton, Hindia Belanda berhadapan dengan Hungaria, salah satu tim terkuat di dunia saat itu.
Bagi para pemain Hindia Belanda, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah momen pertama mereka berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar di panggung dunia, tapi hasilnya sudah bisa ditebak. Hungaria terlalu kuat, mereka bermain cepat, disiplin, dan brutal dalam serangan. Pertandingan berakhir dengan skor 0-6. Namun menariknya, meski kalah telak, beberapa sumber mengatakan pemain Hindia Belanda tetap mendapat tepuk tangan dari penonton karena semangat dan sportivitas mereka di lapangan. Hungaria sendiri kemudian melaju hingga final Piala Dunia sebelum dikalahkan oleh Italia. Jadi bisa dibilang Hindia Belanda kalah dari calon finalis dunia. Setelah Piala Dunia 1938, dunia berubah cepat. 2 tahun kemudian, Perang Dunia Kedua pecah. Hungaria, Prancis, dan juga Belanda semuanya terseret ke dalam kekacauan. Di Asia, Jepang mulai menyerang Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Dan di tengah perang itu, sepak bola berhenti. FIFA bahkan meniadakan Piala Dunia 1942 dan 1946. Ketika perang usai, Hindia Belanda sudah tidak ada lagi. Negara baru berdiri, Republik Indonesia, tahun 1945. Tapi sejak itu, Indonesia belum pernah lagi tampil di Piala Dunia. Banyak generasi datang dan pergi dengan mimpi yang sama, mengulang sejarah 1938 kali ini dengan bendera merah putih. Kadang, sejarah tidak hanya soal menang atau kalah, tapi tentang pernah ada. Tim Hindia Belanda mungkin bukan Indonesia secara politik, tapi mereka adalah bagian dari perjalanan bangsa ini. Mereka membuktikan bahwa bahkan di masa penjajahan, semangat untuk bersaing dan diakui dunia sudah ada. Dan mungkin suatu hari nanti Garuda akan kembali ke Piala Dunia bukan sebagai koloni tapi sebagai bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri.